Oke, selamat malam teman-teman. Thank you banget udah sempetin waktu untuk ikut Zoom meeting ini. Ini Zoom BRG Discipleship. Saya antusias banget karena kemarin cerita sama teman-teman PIC, ngerasa banget loh tahun 2021 itu Tuhan berikan keantusiasan. Tuhan taruh ayat itu yang jadi fokus BRG kita, train yourself into the godliness. Itu saya antusias banget. Saya ngerasa akan ada pertumbuhan yang luar biasa yang bakal Tuhan kasih buat setiap kita. Asri bisa Fiona bisa ditampilin PowerPoint-nya? Ya, saya mau review dari pertemuan Zoom meeting kita bulan lalu ya. Kita bahas. Oke. Ya, kita bulan ini kita akan bahas tentang spiritual habit. Jadi ini bukan hal yang baru. Bahkan hal-hal yang saya sampaikan itu udah pernah saya sampaikan. Tapi saya mau ini benar-benar bisa rema masuk ke dalam hati kita. Oke. Jadi sepanjang tahun ini kita akan belajar yang namanya membangun kehidupan kita, mentraining diri kita untuk ke arah godliness. Nah, itu training habit. Kita mau sepanjang tahun ini, bulan-bulan, setiap bulan kita fokus sama training habit di area-area tertentu. Bulan ini kita mau training spiritual habit. Nanti bulan depan ada lagi. Ada merit habit, ada parenting habit, ada personal development habit, homemaker habit. Itu kita mau belajar di area-area tertentu. Nah, bulan ini kita mau fokus di spiritual habit. Astri, tolong aku jangan dijadiin co-host dong, supaya nggak muncul itunya. Kalau ada orang-orang mau masuk, nggak muncul di screen aku, Astri. Oke? Ya, kita lihat di PowerPoint. Discipleship atau pemuritan. Ada. Yang makanya hilang tadi. Nggak tahu. Nah, biasanya. Oke, yang lain bisa di-unmute dulu ya. Di-mute dulu ya. Iya, kamu. Kamu tadi sampahnya buang tang sampah nggak nih? Halo? Iya, udah, Ci. Udah ya, kok aku belum. Oke. Oke, jadi kita mau bahas tentang spiritual habit. Discipleship itu berbicara tentang pemuritan. Jadi kalau kalian lihat ini, slide ini, ada yang dari bayang-bayang, makin lama menjadi image-nya menjadi kuat. Menjadi seperti Yesus ya. Jadi kita mau follow yang namanya Tuhan Yesus. Nah, itu dulu sistem pemuritan orang Yahudi namanya hafruta, artinya saling mengajar. Supaya apa? Supaya ada perubahan cara pikir dan perubahan gaya hidup. Nah, menjadi seorang muridnya rabi di Yahudi itu artinya dia harus ikutin gurunya pergi ngapain, gurunya buat apa, dia ikutin, dan dia tiru, dia follow, dan dia imitate, dia meniru. Nah, kita mau tahun ini ketika kita baca firman, baca Alkitab, kita lihat Yesus tuh kayak gimana sih? Attitude apa yang Yesus miliki? Jadi kita mau follow dan kita mau juga berubah cara pikir kita sama juga gaya hidup kita. Nah, disciple menjadi murid Yesus itu nggak mungkin yang namanya tanpa adanya disiplin life. Jadi kita mau punya hidup yang berdisiplin. Kita mau train ourselves for godliness. Bulan lalu saya bilang, dari ini sinful habit, nanti kita akan jalan terus-menerus ke godly habit. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang nggak serupa seperti Kristus, kita mau jalan pelan-pelan menjadi semakin serupa Kristus. Next slide.
Ya, ini kata discipleship, to turn all people into fully devoted, mature follower of Christ. Jadi yang kita rindukan adalah kita mau jadi mature, kita mau jadi bertumbuh menjadi semakin matang, punya karakter yang mature gitu loh. Jadi proses pemuritan itu adalah proses menjadi serupa seperti Kristus. Gambaran Yesus dalam diri saya yang tadinya pudar, yang tadinya bayang-bayang, yang tadinya redup-redup, nggak saru gitu, nggak kelihatan jelas. Makin lama kita makin jelas gambaran Yesus. Orang bisa lihat kita terus bisa bilang, wow, itu orang luar biasa ya sabarnya ya. Wow, orang itu luar biasa hatinya lembut ya sama Tuhan ya. Wow, orang itu luar biasa ya, penuh cinta, penuh kasih, nggak ada kebencian. Nah, itu makin serupa seperti Yesus. Nah, kita mau nih, next slide, the third one. Kita mau menjadi serupa Kristus, yang ketiga. Dalam hal apa? Dalam hal attitude, cara pikir kita, dan juga gaya hidup. Di Filipi 2 ayat 5 dibilang, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Jadi kita mesti punya attitude, kita punya cara berpikir yang sama seperti Yesus. Itu standar firman Tuhan. Wow, kalau saya pikir, saya harus punya same attitude seperti Tuhan Yesus. Itu dalam banget. Benar-benar dalam. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang, the one who say he abides in him, orang yang bilang dia ada di dalam Yesus, dia harus walk in the same manner as he walk. Orang itu harus jalan, punya manner, punya sikap, punya hati, punya respon yang sama seperti Yesus. Itu dahsyat banget. Attitude, manner, itu artinya sikap hati kita, respon kita, khususnya ketika kita berinteraksi sama orang lain. Nah, kita juga mau menjadi serupa Kristus dalam apa? Dalam gaya hidup. Jadi kita lihat, kita observe di firman Tuhan. Kalau kalian baca Alkitab, ya observe terus. Nih, kalau Tuhan Yesus responnya sama orang Farisi kayak gimana? Kalau Tuhan Yesus responnya sama orang berdosa kayak gimana? Kita lihat, kita amatin. Yang namanya follower of Jesus, artinya kita juga follow Jesus example kan? Gaya hidup Kristus seperti apa, lifestyle-nya kayak apa, habit-nya kayak apa, semua kita bisa observe. Kita bisa lihat semuanya dari firman Tuhan. Next. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman baca ya, kita baca kemarin di firman Tuhan tentang Yesus bangun pagi kan? Spiritual habit yang Tuhan Yesus miliki, yang pertama adalah habit bangun pagi. Saya nggak akan pernah bosan-bosan bilang sama teman-teman, ayo belajar bangun pagi. Nggak usah yang muluk-muluk, 15 menit lebih pagi. Usahain bangun lebih pagi, pasang alarm, buat doa, buat saat teduh. First time in the morning. Karena apa? Yesus kasih teladan kayak gitu. Yesus kasih contoh kayak gitu. Di Markus 1 ayat 35 dibilangin pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa yang Tuhan Yesus lakuin? Pagi-pagi dia bangun. Padahal kalau kalian lihat di ayat sebelumnya, dia bisa ada tulisan bahwa Yesus itu punya full pelayanan. Tapi pagi-pagi benar dia tetap bangun. Hari masih gelap. Dia bangun dan bersekutu sama Bapa. Next week. Di Mazmur 5 ayat 3, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi ini pada waktu pagi. Ada berkat tersendiri kalau kita pagi-pagi mau bangun cari Tuhan. Dan itu dahsyat banget. Di Mazmur 90 ayat 14, kenyangkanlah kami. Di mana? Di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jadi pagi-pagi kita datang ke Tuhan dengan perasaan lapar. Tuhan akan mengenyangkan kita. Tuhan akan memberikan kepuasan buat kita. Supaya apa? Supaya sepanjang hari kita bersorak-sorai gitu loh. Di Yesaya 50 ayat 4, dibilang juga Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan
aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kapan Tuhan mempertajam telingamu? Kapan? Firman Tuhan bilang, setiap pagi. Setiap pagi. Kenapa pagi? Karena kita masih fresh. Kita belum dipenuhin sama banyak hal. Kekhawatiran, ketakutan, belum. Bangun pagi, fresh mind. Pikirannya masih bersih. Dan itu Tuhan bisa banget benar-benar memberikan kepekaan buat kita. Dan sepanjang hari, banyak banget kita ketemu orang-orang yang needy, orang-orang yang membutuhkan apa? Membutuhkan encouragement, membutuhkan semangat, membutuhkan dorongan, membutuhkan life-giving words. Kalau kita nggak pernah diisi sama Tuhan sebelumnya pagi-pagi, kita nggak pernah jadi kenyang, how can kita bisa memberi gitu loh? Gimana kita bisa menguatkan orang lain kalau kita belum ada dipenuhi sama firman Tuhan, kitanya belum diisi sama Tuhan. Jadi ini penting banget kalau kalian baca gitu ya di Alkitab, banyak banget tokoh-tokoh Alkitab mereka cari Tuhan pagi-pagi. Daud, Abraham, Yosua, mereka berdoa cari Tuhan, nyembah, membangun mezbah pagi-pagi. Ini so powerful. Habit bangun pagi itu benar-benar powerful banget. Next week. Next slide. Pengkhotbah 11 ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jadi di firman Tuhan bilang taburkanlah benih. Pagi-pagi menabur benih apa? Menabur benih doa. Berdoa buat anak-anak, berdoa untuk suami, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk orang tua, berdoa buat adik-adik. Nah, ini kita disuruh Tuhan tuh menabur pagi-pagi. Dan kalau kita udah bangun nih ya, kebiasaan berdoa pas pagi-pagi. Next slide. Itu benar-benar powerful banget. Slide. Nggak bisa di next sebentar ya. Oh iya. Oke. Nah, kalau teman-teman tahu itu orang-orang sukses di dunia, mereka juga punya kesamaan. Samaannya apa? Mereka bangun pagi. Sebut siapa? Ada CEO Apple, Tim Cook, ada Bob Ferguson, ada Olympic swimmer, Catherine Buckle, ada juga, pokoknya kebanyakan CEO kelas dunia, mereka semua bangun pagi, mereka exercise, mereka meditasi, kalau yang bukan Kristen ya, mereka meditasi. Karena ini powerful banget habit bangun pagi ini. Terus Barack Obama, Oprah Winfrey, semuanya mereka bangun pagi. Kalian bisa Google siapa aja orang-orang sukses dunia ini, mereka punya habit bangun pagi. Amsal 31 ayat 15 bilang, ini perempuan Amsal 31 ya, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ini luar biasa banget. Jadi Alkitab sendiri sudah kasih tahu ada kunci powerful, yaitu kita harus bangun pagi. Kita melatih habit bangun pagi ini. Terus jangan sampai kita ya udah itu kan mereka gitu. Aku nggak bisa bangun pagi. Masalahnya bukan bisa atau nggak bisa, tapi masalahnya ada kemauan atau enggak. Kalau kita punya kemauan untuk kita berubah, oh iya, udahlah start. Aku nggak mau ketinggalan, aku nggak mau pakai banyak excuse. Gue bukan orang pagi, gue tuh kalong, gue itu burung hantu, gue sukanya malam-malam gitu, gue nggak suka pagi-pagi. Coba latih kebiasaan bangun pagi. Next. Oke, bangun pagi buat apa? Bangun pagi
buat bersekutu sama Tuhan. Nah, di grup PIC saya tanya anak-anak, saya challenge anak-anak, mau nggak bikin komitmen untuk kita ambil yang namanya word before the world. Artinya kita mendahulukan pas bangun pagi bersekutu sama Tuhan. Kita doa, kita nyembah Tuhan, kita baca firman. Enggak yang namanya buka HP, enggak yang namanya sibuk-sibuk segala macam, yang lain-lain. Tapi kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Kalau selama ini kasih Tuhan dalam tanda kutip waktu sisa. Oh yaudah baca firman ntar aja deh. Kalau gue ada senggang, kalau gue ada waktu lowong. Tapi ada waktu lowong di sela-sela itu sepanjang hari ada waktu lowong. Tapi waktu lowongnya sayang banget dipakainya buat apa? Buat nonton YouTube, buat belajar masak. Mungkin bukan hal-hal yang berdosa. Buat ngobrol sama orang, buat konseling sama orang. Tapi nggak benar-benar kita ambil waktu gitu untuk kita intim, membangun keintiman sama Tuhan. Padahal yang namanya membangun keintiman itu nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Itu namanya unseen. Build your unseen life. Kehidupan yang nggak kelihatan sama orang-orang. Teman-teman nggak tahu saya nyembah Tuhan kayak gimana, saya baca firman kayak gimana. Nggak ada yang tahu kan. Karena itu nggak kelihatan. Tapi yang unseen itu, yang nggak kelihatan itu tuh jadi dasar yang luar biasa banget. Yang akan menentukan keberhasilan kehidupan kamu yang kelihatan itu bagus atau enggak. Itu ada unseen life. Nah, bangun pagi enggak langsung raih handphone, tapi bersekutu sama Tuhan. Raih Alkitab daripada raih HP. Penuhi pikiran dengan firman, bukan dengan berita-berita atau scrolling, cari-cari statement, motivasi dari yang lain, tapi kita mau ambil dari firman Tuhan. Lihat pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau ngomong, bukannya pesan-pesan yang di WhatsApp. Nah, ini kita membangun ini secara personal, bukan protokol. Artinya kita nggak oh pokoknya gue harus nyembah Tuhan, gue nggak boleh ngurusin anak dulu atau apa. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Saya juga waktu baru lahiran, saya tuh baru bisa baca Alkitab itu sekitar jam 8:30, jam 9. Biasanya saya setor saat teduh itu biasanya jam 5, setengah 5, jam 4 gitu lah. Tapi pas baru-baru lahiran, jam 8:30 pagi, karena pagi-pagi bangun, harus urusin baby, saya masih ganti pembalut, saya sendiri juga harus mengurus diri saya, jemur baby, terus udah gitu menyusui, dia tidur, saya langsung baca firman. Tapi saya nggak buka handphone yang lihat-lihat sosial media atau apapun. Itu tetap saya rindu menjadi prioritas hidup saya, firman Tuhan. Jadi kita harus membangun keintiman sama Tuhan, bukan yang agamawi. Fokus sama apa yang benar-benar penting. Bangun hati seperti Maria yang mau duduk tenang di kaki Yesus. Next week. Nah, yang tadi habit bangun pagi itu aplikasinya adalah kita belajar memprioritaskan firman Tuhan lewat word before the world. Yang kedua, habit apa yang kita mau belajar, yaitu habit bersyukur. Habit mengucap syukur. Habit melihat berkat-berkat Tuhan, menghitung berkat-berkat Tuhan, dan bersyukur dengan suara yang lantang. Memuji Tuhan dengan suara yang kita sendiri bisa dengar. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Tuhan, kalau teman-teman bilang, apa sih kehendak Tuhan hari ini buat aku? Tuhan mau suruh aku apa? Tuhan mau suruh aku melayani siapa? Tuhan mau suruh aku ngapain? Nggak usah yang jauh-jauh. Kehendak Tuhan setiap hari buat kita adalah kita bersyukur. Kehendak Tuhan buat kita adalah kita menemukan keindahan yang Tuhan kasih. Menghitung berkat-berkat. Berkat itu nggak selalu hal-hal yang positif. Berkat itu nggak selalu hal-hal yang wah. Berkat itu bisa hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kecil. Hal-hal yang teman-teman nggak pernah pikirin sebelumnya bahwa itu berkat. Dulu waktu saya nggak bisa jalan ya, saya pernah pakai tongkat, nggak bisa jalan selama 3 bulan lebih. Di situ saya langsung berasa,
Tuhan, saya nggak pernah bersyukur. Tuhan terima kasih aku bisa jalan. Nggak pernah. I take it for granted. Saya merasa, ya udah itu normalnya saya bisa jalan. Tapi you know what? Kalau kamu nggak bisa jalan, kamu jadi mama. Hidupnya berasa berat banget. Serius. Pernah nggak kalian bersyukur, Tuhan makasih aku bisa dengar. Aku bisa dengar suara anakku ketawa. Aku bisa dengar suara anakku nangis. Aku bisa dengar musik. Aku bisa dengar ini itu. Pernah nggak kita bersyukur buat pendengaran kita? Ataukah kita nggak pernah pikir tentang hal itu? Coba bayangin gimana kalau dunia ini begitu sunyi, nggak bisa dengar apa-apa. Banyak orang-orang yang tuli, betapa mereka rindu, mereka pengen bisa dengar. Tapi kita banyak diberkati, tapi kita nggak pernah mengucap syukur sama hal itu. Nah, Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini Tuhan mau banget, Tuhan rindu anak-anaknya itu penuh dengan ucapan syukur. Next, Wena. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi kita belajar menerima dengan ucapan syukur segala situasi yang terjadi, sekalipun itu nggak enak. Gampang nggak? Nggak gampang. Makanya itu kita harus melatih habit ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jadi yang namanya korban itu nggak gampang, bukan yang easy. Yang namanya korban itu sakit, sesuatu yang nggak enak. Tapi kita tetap akhirnya pilih untuk bersyukur. Korban syukur, hal yang nggak enak, proses yang sakit, tantangan yang berat, situasi yang sulit, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur buat anak. Aduh, anak aku sakit. Tapi puji Tuhan deh, masih bisa menyusui. Jadi masih bisa comfort dia. Aduh, suami gajinya dipotong. Tapi bersyukur ya, at least dia masih punya kerjaan, masih terima gaji sedikit, meskipun sedikit lebih kurang daripada sebelumnya. Bersyukur buat teguran, bersyukur untuk pembentukan. Bersyukur saya punya kesempatan untuk menjadi semakin serupa Kristus. Mazmur 19 ayat 30, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku dan aku hendak memuji-muji Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Memuji Tuhan itu bukan hanya kita lagi nyanyi, tapi memuji Tuhan itu artinya kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan yang kita terima. Itu namanya bersyukur, memuji Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Jadi kita share kesaksian kita, terus kesaksian kebaikan yang kita alamin sama Tuhan, kita share. Kita rajin share. Next week. Ya. Sebelumnya saya mau cerita tentang habit bersyukur ini ya. Yang di ayat mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Teman-teman tahu ada satu tokoh namanya Corrie ten Boom. Dia itu keluarganya dipenjarain gara-gara mereka ngumpetin orang-orang Yahudi yang mau dibunuh, yang mau disiksa sama Nazi. Nah, si Corrie ten Boom ini dia masuk ke penjara, ke barak, ke camp konsentrasi, di mana orang-orang tuh disiksa. Terus udah gitu, pas dia ada di penjara itu, dia ada di barak 28, nomornya barak 28. Saya ada bukunya. Saya baca kisahnya, saya nangis. Dia masuk ke penjara itu di barak nomor 28. Di penjara itu dia tidur di jerami, kasur jerami. Itu banyak kutu. Banyak kutu sampai kulit-kulitnya dimakan-makanin. Rambutnya semuanya sampai pokoknya sampai parah banget kutu. Terus mereka sering dengar suara wanita-wanita yang disiksa, yang diperlakukan dengan kasar. Tapi dengerin dari jauh gitu ya.
Terus udah gitu si Corrie ten Boom ini mereka baca firman, mereka baca Alkitab, mereka berhasil menyembunyikan Alkitab. Terus udah gitu dia sama sisternya Betsy. Si Corrie sama Betsy dia baca firman terus udah gitu mereka dapat ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus mereka mulai bersyukur, mereka bilang, Tuhan, at least saya punya each other, saya masih punya Betsy. Oh iya, saya masih punya Corrie, kita punya each other, punya teman, punya fellowship. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan buat Bible ini. At least kami masih punya Bible, kami bisa diam-diam, rahasia-rahasiaan, diam-diam baca Alkitab ini, kami bisa dapat penguatan. Mereka mulai bersyukur buat hal-hal yang mereka terima. Dan akhirnya si Betsy bilang gini, Tuhan, aku juga bersyukur untuk kutu-kutu ini. Jadi Corrie, hah? Kutu? Ini kayaknya terlalu jauh deh dia mengucap syukur buat kutu. Seriously, ini kutu itu nasty banget, geli banget, jijik banget. Kenapa dia mengucap syukur buat kutu? Terus kata si Betsy bilang gini, Corrie, ini Tuhan bilang mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam segala hal berarti bukan hanya hal-hal yang menyenangkan. Yes, Nina? I want you to go sleep. Sorry. Jadi dia mulai mengucap syukur buat kutu. Hal yang susah banget. Dia tulis kayak gini, God is working. Tuhan bekerja even in the most horrific situation. Jadi ternyata Tuhan itu memproteksi Betsy sama si Corrie ini lewat kutu-kutu. Gara-gara kutu-kutu ini, supervisor penjara mereka nggak ada yang mau datang ke barak mereka. Karena mereka takut sama kutu-kutu ini. Mereka takut kena. Gitu loh. Jadi that is the way God protecting them. Jadi mereka nggak kena harassment. Mereka nggak kena aniaya lebih lanjut. Dan mereka bisa secretly Bible study sama prisoner-prisoner yang lain, sama tahanan yang lain, dan mereka menangin jiwa. Dan mereka bisa nggak ketahuan. Mereka nginjil, mereka doain, mereka nguatin orang, mereka baca firman. Kan ini nazi-nazi ini, mereka tuh benci banget sama agama, sama Alkitab, sama orang-orang Kristen, mereka benci banget. Tapi gara-gara kutu, mereka bisa punya freedom. Mereka bisa punya kebebasan. Jadi kutu itu yang mereka anggap itu hal yang sulit banget untuk mereka tolerir, ternyata itu adalah berkat. Berkat yang Tuhan berikan kadangkala enggak datang dengan packaging yang baik, enggak datang dengan rupa yang menyenangkan, enggak datang dengan bungkusan yang bagus, enggak. Tapi berkat dari Tuhan itu kadang kebanyakan juga ya datang dengan proses yang sulit, dengan hal-hal yang nggak gampang. Tapi itu kebaikan Tuhan. Kita mungkin at the moment kita belum benar-benar sadar bahwa itu adalah berkat. Kita berusaha tengking atau berusaha untuk abain itu, tapi itu berkat. Nah, kisah 10 orang kusta. Ini kalau teman-teman tahu ya, 10 udah tahu semua, 10 orang kusta datang ke Yesus, terus bilang, Tuhan tolong sembuhin saya. Terus Tuhan bilang, ya udah sana pergi, tunjukkanlah dirimu sama imam-imam. Di tengah jalan pas mereka taat sama Tuhan, taat sama perintah, mereka semua sembuh. Tapi akhirnya yang kembali sama Yesus itu cuma 1 orang doang. Dari 10 yang terima mukjizat, dari 10 yang terima kebaikan Tuhan, berapa orang yang bersyukur? 1. Sedih banget ya, makanya Tuhan Yesus bilang kayak gini, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Terus udah gitu, ini yang si orang kusta ini, dia responnya, dia bilang, maka dengan suara nyaring, bahwa ia telah sembuh.
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Jadi dia bersyukur dengan suara nyaring. Tadi ada di Alkitab, di kitab Mazmur, bilangin memuji Allah di hadapan orang banyak. Terus dengan apa? Dengan suara nyaring. Jadi yang Tuhan mau ketika kita bersyukur, kita nggak bersyukur diam-diam. Kita nggak bersyukur di dalam hati aja, enggak. Ada puji Tuhan, luar biasa anak-anak. Doa kita dijawab. Saya sama anak-anak juga kayak gitu ya. Saya tuh ada kista ganglion di sini. Teman-teman pasti udah nggak lihat ini ada, tapi sebelumnya jendol gede banget di sini. Saya udah siap, saya bilang sama suami, ya udah tanggal 9 Januari kamu ada libur, kita pergi ke Hatiai, 3 jam dari sini. Aku mau cek, aku mau tahu ini mesti diapain penanganan. Tapi kita setiap hari berdoa, anak-anak setiap hari doa, tumpang tangan. Saya juga perkatakan dengan iman bahwa saya akan disembuhkan. Belum 9 Januari, teman-teman kemarin sudah kempes. Saya apa? Bersyukur dalam doa dan juga cerita ke anak-anak. Bilang sama anak-anak, lihat nih puji Tuhan, udah nggak ada nih, udah flat, udah nggak jendol-jendol. Kita semuanya bersuka cita. Nah, yang namanya bersyukur, habit bersyukur ini harus yang namanya jadi kebiasaan. Kita ngomong tentang Tuhan, kebaikan Tuhan harus natural di rumah setiap hari gitu loh. Bagus ya Tuhan begini. Ngomongin itu gitu. Terus kita juga mesti jadi orang Kristen yang senang bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Cerita di grupmu apa yang engkau alami. Cerita di keluargamu, cerita di media sosial. Boleh bersaksi. Manfaatin itu gitu untuk kita bisa bersaksi. Next week. Oke. Mengucap syukur versus dengan bersungut-sungut. Mengucap syukur itu positif, bersungut-sungut itu negatif. Mengucap syukur, kesaksian, kita bisa jadi kesaksian, kita bisa jadi terang, kita bisa jadi teladan. Kalau kita bersungut-sungut, kebalikannya kita akan jadi batu sandungan. Orang Kristen ternyata gitu ya. Wow, katanya punya Tuhan yang dahsyat, tapi begitu aja dia langsung kayak down banget gitu loh. Kayak nggak berpengharapan. Oh, kok bisa ya? Dia sakitnya separah itu. Aku aja sakitnya belum apa-apa, aku udah mengasihani diri sendiri. Kok bisa sih dia kayak gitu? Dia masih tetap sukacita. Hebat banget sih. Nah, itu orang yang mengucap syukur, orang yang dia tetap punya positive thinking gitu. Di firman Tuhan di Filipi 2 bilang lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Kalau kita mau kelihatan terangnya bersinar, kita mau kelihatan cahayanya, kita cuma lakuin satu hal ini dengan setia. Apa? Lakuin sesuatu nggak bersungut-sungut. Lakuin sesuatu nggak pakai gerampi. Tapi bersyukur, lakuin aja dengan rela hati. Jangan yang kerjaannya dikit-dikit ngeluh. Aduh, kerjaan banyak banget. Emang kerjaan banyak. Kalau kamu ngeluh juga nggak berubah, kerjaan tetap banyak. Tapi ayo belajar mengucap syukur. Aduh, cucian piring banyak banget. Tapi bersyukur deh, tadi makannya enak banget, kenyang, perutnya kenyang, anak-anak suka. Ya udah, belajar mengucap syukur. Next. Oke, practical application dari mengucap syukur ini adalah kita mau belajar yang namanya menuliskan gratitude journal. Jadi jurnal ucapan syukur. Jadi teman-teman bisa tulisin poin-poinnya. Usahain minimal ketemu 3. Setiap hari ketemuin 3 hal yang teman-teman lihat itu sebagai berkat. Terus yang kedua, tahun 2013 saya sempat ada slight depression dan itu saya bisa cepat menangnya itu gara-gara saya lakuin ini. Setiap hari catat kebaikan Tuhan, setiap hari keindahan-keindahan Tuhan,
berkat-berkat yang saya alami. Kedua, ya kita bersaksi ya, ngalamin pengalaman sama Tuhan, cepat bersaksi, cepat cerita, secara online atau grup. Yang ketiga, find a good thing to say, apa kata firman Tuhan dan hal-hal positif. Jadi kalau kita udah punya kebiasaan suka ngeluh, ada ngomong hal-hal yang buruk gitu ya, kita harus sambungin belakangnya. Jadi contohnya kayak gini, ini langkah praktisnya ya. Kayak misalnya, aduh, sakit lagi nih anak. Kenapa sih sakit terus? Terus sudah dia sadar diri, oh iya, kok aku ngeluh. Oke, puji Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan, aku nggak sakit. Berarti Tuhan kasih aku kekuatan untuk aku bisa melayani dia, mengasihi dia, merawat dia sampai dia sembuh. Terima kasih Tuhan, aku punya kekuatan. Aduh, nih anak tumbuh gigi, rewel banget, butuh digendong, kurang tidur banget. Oke, itu fakta. Dan kita sadar, ini keluhan. Kita tambahin lagi buntutnya supaya kita bisa membangun habit mengucap syukur. Tapi aku bersyukur Tuhan, nih anak sehat. At least dia masih mau makan sedikit. At least dia nggak di rumah sakit. Ada banyak banget orang tua yang bolak-balik karena anaknya ada bocor jantung, ada masalah ini, ada masalah itu. Ini cuma masalah tumbuh gigi. Tumbuh gigi cuman sebentar. Habis itu selesai, nggak sakit-sakit lagi. Bersyukur. Jadi kalau kita udah menemukan diri kita bersungut-sungut atau mengucap satu hal fakta yang agak cukup berat atau komplain, kita harus belajar tambahin belakangnya. Puji Tuhan masih bla 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 bla. Puji Tuhan masih bla bla bla. Nah, ini harus dijadiin habit. Oke, next. Oh ya, ini saya mau cepat aja karena waktunya singkat. Yang ketiga adalah habit berpuasa. Teman-teman baca di Lukas, Yesus 40 hari lamanya dicobai iblis dan dia tidak makan apa-apa. Dan waktu itu dia lapar. Ini Yesus sebelum memulai pelayanannya. Dia ngapain? Dia puasa dulu. Pas dia puasa, dia tuh lagi belajar self control atas dirinya, atas kedagingannya. Jadi victory over flesh, personal victory. Abis dia 40 hari dia belajar disiplin diri dia sendiri, siapa yang datang? Satan. Itu spiritual warfare. Jadi victory over Satan. Jadi sebelum Tuhan kasih kita ministry, itu kita ada hal yang kita harus menang. Kita punya kemenangan secara pribadi. Dari apa? Dari dosa. Yoel 2 ayat 12 bilang, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Jadi kalau teman-teman Google gitu ya, ayat Alkitab tentang berpuasa, itu muncul banyak banget. Banyak banget. Esther, Hana, terus Nehemia, Daud, Daniel, Rasul Paulus, Yunus, mereka semua puasa. Jadi di Alkitab itu udah ada contoh, udah ada pattern spiritual habit apa yang kita bisa lakuin. Kita bisa mengalami kemenangan dalam dosa, kemenangan atas setan, dan juga kita bisa mengalami ministry yang sukses gitu, pelayanan yang berbuah, pelayanan yang memuliakan Tuhan. Ini di Alkitab sudah ada pattern. Oke, next. Oh iya, ini nanti dulu. Oke, sharing saya sudah selesai. Saya mau ada beberapa orang yang akan bersaksi. Yang pertama, Astri siapin dulu ya, Astri, buat Yulia dan Shirley. Videonya sudah siap, Astri? Dimulai sekarang, Ci. Apa? Voice-nya Yulia sama Shirley? Oke, dimulai sekarang, Ci. Ya, sekarang. Oke, Yulia dulu ya. Ya, teman-teman bisa dengar ya. Apa yang aja yang aku dapat manfaatnya dari WBW. Jadi aku itu ibu bekerja, anakku baru umur 1 tahun, dia masih makan bubur. Jadi setiap pagi aku tuh mesti bangun sekitar jam 4 buat prepare semuanya lah, siapin buburnya, siapin botol-botol susu dan peralatannya semuanya. Karena sekitar jam 7, setengah 8 aku harus berangkat kerja. Tapi sebelum aku kerja itu aku harus mandiin dia, suapin dia, terus tidurin dia dulu untuk dia dijaga opongnya.
Jadi setiap hari tuh kayak riweh banget, dan pagi itu jadi puncak konflik ya kalau di rumah tuh. Jadi kalau pagi-pagi tuh gampang banget buat marah gitu kan ya. Dulu-dulu aku tuh kalau sate biasanya malam, pagi tuh cuman doa ya udah, terus habis itu buru-buru langsung ke dapur cuci piring segala macam. Tapi semenjak di challenge WBW aku praktekin, awal-awal masih sempat gagal ya, jatuh bangun hari ini berhasil besok enggak gitu kan. Tapi akhirnya aku coba untuk konsisten, untuk saat teduh dulu, baca firman dulu, renungin firman, baru aku melakukan aktivitas itu beda banget rasanya teman-teman. Jadi lebih damai sejahtera ya ketika ngerjain apa-apa, terus jadi kayak lebih teratur gitu, nggak yang asal ngerjain ini semua, yang penting kerjain semua pengen dipegang itu. Tapi jadi lebih calm down gitu, mau ngerjain apa, oke, mau potongin sayur dulu, habis itu masak bubur, pas bubur lagi dimasak aku baru cuci piring, lebih tenang, terus baru sambil bangunin suami juga dengan penuh lemah lembut gitu ya. Kalau biasanya bangun suami itu pakai teriakan gitu ya, bangun kayak bantuin gua kayak gini-gini, kayak ini enggak gitu ya. Bangun tuh masih bisa sempet cium-cium, peluk-peluk gitu kan, bilang aduh selamat pagi, good morning, sayang-sayang aku dua-duanya gitu, anakku sama suamiku kan. Terus mereka berdua biasanya bangun terus senyum gitu. Jadi berasa banget sih yang hati sih, apa ya, lebih tenang ngejalanin semuanya pagi itu, lebih damai sejahtera ngejalanin, nggak cuman ngejar kerjaan asal selesai, asal gue nggak terlambat kerja, asal gue cepet nih anak gue makannya, asal mandinya cepet gitu kan, gue titipinnya cepet itu nggak masalah gitu. Tapi kayak damai sejahtera aja di rumah, aku bisa kerjain tugas aku nggak pakai ngeluh, dan yang terpenting sih ada firman yang aku simpen untuk sepanjang hari itu gitu ya, untuk aku renungin, untuk aku, oh iya tadi pagi Tuhan bilang gini loh, berbahagialah orang yang berpegang pada kebenaran, pada firman Tuhan, aku mau jadi orang yang berbahagia hari ini. Itu teman-teman sharing aku. Jadi emang sangat berguna banget buat kita mengutamakan firman setiap hari, supaya itu jadi pegangan kita untuk ngadapin satu harian. Thank you semuanya. Thank you Cilia. Oke. Thank you. Sekarang yang Shirley, Tri. Saya mau sharing tentang praktek WBW. Awalnya saya sangat ragu waktu di challenge tahun ini untuk praktek Word Before the World. Saya bayangin bakalan susah banget. Karena biasanya saya bangun tidur langsung pegang handphone untuk cek WhatsApp atau medsos. Dan itu udah jadi habit bertahun-tahun. Apalagi sekarang karena baru buka toko, jadi suka cek grup-grup jualan. Awal-awal ngerasa susah, sempat gagal, tapi lama-lama terbiasa sih. Gak kerasa sekarang udah lebih dari 2 minggu. Yang saya rasain, saya jadi lebih tenang, gak gampang emosi dan khawatir. Ketika ada situasi yang menekan, hal-hal yang gak enak terjadi di luar dugaan saya. Firman yang saya baca setiap pagi itulah yang memberikan saya hikmat, pengingat, dan kekuatan. Dan saya jadi lebih mudah bersyukur daripada mengeluh. Dan itu dikonfirmasi juga sama suami. Jadi saya mengencourage teman-teman yang masih ragu untuk mulai. Mungkin di pikiran kita nggak bisa nih kayaknya lakuin, itu berat banget. Tapi ternyata kalau kita mau dan mau komit, kita pasti bisa bangun habit yang baru. Cari Tuhan dulu sebelum memulai hari-hari kita. Seperti firman Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yuk semangat teman-teman untuk praktek Word Before the World. Ya, itu benar-benar bagus banget. Hari-hari ini saya lagi baca 12 Ways Your Phone Changing You. Jadi 12 cara telepon kamu itu ngubahin diri kamu gitu. Terus ada satu kata si John Piper bilang gini, dia bilang setiap pagi saya tuh ngerasa iblis itu kayak bangun, pas saya bangun iblis itu ada di depan mata saya. Iblis itu pengen banget yang namanya ngancurin early devotion. Karena dia tahu early morning hours itu sangat vital. Itu penting banget untuk spiritual health. Terus udah gitu, dia bilang, setan tahu. Saya baca ini ya bahasa Inggrisnya. Satan know it and he wants to destroy it. Jadi
iblis nggak suka kalau kita pagi-pagi cari Tuhan. Tapi dia tahu kita pasti sebagai anak Tuhan, kita pasti setiap hari pasti baca firman. Dia tahu yang dia nggak bisa ubah itu gitu. Yang dia bisa ubah adalah dia bikin hati kamu, pikiran kamu bercabang. Dia bikin kita tuh penuh dengan distraction. Dia bikin kita lebih mencintai hal-hal lain selain firman Tuhan. Dan itu wow, dahsyat banget, benar banget. Itu seperti idol. Smartphone sekarang udah seperti kayak digital idol. Kalau zamannya Daniel disuruhnya nyembah patung berhala Nebukadnezar. Patung yang dibikin. Tapi kalau kita nggak mungkin sebagai anak Tuhan kita nyembah patung gitu ya. Kita udah pasti tolak-tolak. Tapi apa sih idol di hati kita yang kita cintai? Apa yang kita lebih pentingin dari Tuhan? Apa yang lebih kita pengenin gitu? Lebih dari firman. Apakah ada tontonan, atau online shopping, atau kerjaan, atau ya kayak si Shirley bilang dia tergoda gitu karena dia baru buka toko gitu. Apa hal-hal yang lebih menarik kita belajar disiplin? No, enggak. Kadang-kadang pagi-pagi saya juga kayak gitu. Pengen lihat ini, pengen lihat itu. No, enggak. Aku akan berkata tidak buat yang itu. Aku akan ambil firman. Aku akan baca Alkitab. Aku akan jurnal, aku akan fokus sama Tuhan. Aku akan belajar disiplin pikiran aku, enggak bercabang, enggak ke distraction. Aku akan disiplin diri. Berikan wholehearted devotion sama Tuhan. Dan itu jadi komitmen. Dan itu ada berkatnya, teman-teman. Nah, kita mau dengar kesaksian dari Tante Manda. Tante Manda ini 3 anak ceweknya ada di BRG. Jadi Tante udah jadi oma ya. Tapi Tante baru gabung di Proverbs Mom Group bulan Januari ini. Dan antusias banget sih Tante. Saya nggak suruh bikin thankful journal, nggak suruh bikin gratitude, dia ikutan. Nah, kita mau denger nih apa sih yang jadi dampaknya gitu ketika mulai rutin baca firman dan praktekin gratitude journal. Astri? Malam teman-teman, saya mau sharing sedikit gimana saya mulai lagi membaca firman Tuhan secara rutin dan baru pertama kali membuat gratitude jurnal dalam kehidupan saya. Itu benar-benar efek banget buat kehidupan saya pribadi. Melihat hal jadi semuanya positif. Hati itu jadi gembira. Nggak terlalu kedengeran ya? Iya, suaranya memang ada kecil, Ci. Melihat kebaikan Tuhan seperti dibukakan satu demi satu, kita bisa melihat begitu banyak. Yaudah deh, Tri di-cut aja. Tante Manda ada nggak di sini sekarang? Iya, Li, ada, Li. Halo, Li. Tante, bisa langsung kesaksian nggak, Tante? Ya, oke. Cerita singkat, 2 menit ya. Oke. Efeknya apa? Iya. Efeknya banyak banget sih ya. Begitu aku mulai, kedengeran nggak? Sorry. Ya, kedengeran, bagus. Oke. Bikin positif, jadi pakai kacamata jadi positif, nggak gampang marah. Terus hati tuh bahagia banget, riang banget. Itu benar-benar uplifting heart banget. Biasanya anak-anak atau suami tuh ngeyel atau nyebelin, itu nggak terpengaruh sama sekali. Jadi itu saya pesanan banyak, orderan banyak, kerjaan banyak. Itu sepanjang hari itu nyanyi terus. Jadi mereka juga terdampak, mereka juga wow si Mami nih seneng banget gitu ya. Mereka yang juga gembira, joyful. Kayak nggak dampak gitu, impact. Mereka juga pokoknya jadinya semuanya itu smoothly. Terus oke lah, kayaknya itu joyful banget sih, nggak bisa ngomongin sama kata-kata. Padahal aku sih badan sih udah capek ya, cuman jiwanya itu kayak berapi-api dah, kayak semangat banget, semangat nggak tahu dari mana. Badan sih capek banget, cuma kayak bisa ngelihat kebaikan Tuhan. Wow, setiap hari tuh
kayaknya satu kertas itu kurang gitu. Cuman aku ingat, oh ini. Jadi satu demi satu kebaikan Tuhan itu dibukakan benar. Amin, amin. Iya. Kalau kita semakin setia untuk kita bersyukur dan ngejurnal apa yang jadi kebaikan Tuhan yang kita terima, Tuhan tambahin terus. Dan Iya. nanti kita bakal kaget deh pas lihat di akhir tahun. Wow, jadi setiap hari Tuhan itu nyata ya, luar biasa, dahsyat. Aku ngalamin terus pertumbuhan gitu. Nah, itu juga yang jadi kunci buat saya semangat. Hidup saya mah sama-sama aja, dari melek mata sampai tidur sama-sama aja, yang jadi ibu rumah tangga, ngajarin anak, masak, ini semua sama. Tapi ada hal kecil setiap harinya yang saya lihat, wow, ini keindahan. This is the beauty of life. Aku mau catat ini. Oh, anakku punya respon yang baik. Oh, aku bisa menang punya respon yang baik ke anak. Begini, aku catat semuanya. Dan itu bikin aku jadi bersyukur. Aku bisa lihat, oh, aku bertumbuh dalam area ini. Oh, aku begini-begini. Oh, aku ngalamin ini. Segala macam. Itu, jadi kita bisa fokus untuk melihat progres hidup kita. Dan itu benar-benar mendatangkan energi yang positif sekali. Oke, aku udah selesai sharingnya, Yani. Dari tadi Yani bilang, aduh, Lia, udah tinggal 7 menit. Oke, itu sharing dari aku. Aku mau kasih tahu satu lagi di slide terakhir, Fiona. Jadi teman-teman, karena ini namanya BRG Discipleship, kita mau sama-sama bertumbuh barengan. Jadi kita mau yang namanya fight our giant, kemalasan, terus perasaan aku nggak mungkin bisa, aku nggak mampu. Nah, kita mau fight itu. Nah, jadi di slide terakhir, ini tahun lalu aku bilang, teman-teman coba baca buku ini, Atomic Habit. Beli versi bahasa Indonesianya, murah, nggak mahal. Terus udah gitu, kalau kalian sampai nggak mampu, kita PIC, semuanya ada PDF-nya. Jadi teman-teman bisa dapat PDF-nya. Untuk next meeting, bulan Februari, kita akan bahas tentang marriage habit. Kalau yang single-single nanti ada pembahasan khusus. Jadi kita akan bahas, ada satu kakak yang akan saya undang untuk sharing. Kita mau bahas gimana membangun healthy habit sebagai couple, sebagai suami istri. Tapi ada syaratnya, nggak semua orang bisa ikut BRG Discipleship bulan depan. Kalau kalian belum baca buku ini, Atomic Habit, kalian nggak bisa ikut. Tapi kalian cuman baca pendahuluan dan bab 1. Itu cuman ada 14 lembar. 14 lembar itu kalian punya waktu 1 bulan untuk baca 14 lembar itu. Kenapa saya pengen banget kalian baca? Karena ini bisa membantu kalian untuk benar-benar kalian kebuka pikirannya untuk bisa membangun habit, bisa forming habit. Karena ini kunci banget, teman-teman. Terus udah gitu, kita punya 3 challenge. Hari ini, malam ini kita bahas tentang word before the word, read the Bible first, mendahulukan bersekutu sama Tuhan pagi-pagi. Terus yang kedua, gratitude journal. Yang ketiga, tentang fasting. Fasting paling sedikit seminggu sekali kita mau belajar berpuasa. Nah, dari 3 habit ini, 3 godly spiritual habit ini, teman-teman cukup pilih 1 saja. Oke? Kalau mau 3-tiganya luar biasa. Puji Tuhan, kalian akan bertambah dalam ototnya. Kita di PIC, di grup PIC kita lakuin 3-tiganya. Jadi kita duluan, ngalamin dulu. Dan kita bisa bersaksi bahwa kita ngalamin nih selama 2 minggu ini. Wow, pas mau puasa bareng-bareng. Hei, bentar lagi ya. 40 menit lagi, jangan ada yang makan ya. Terus itu senang. Oh iya, 1 jam lagi ya buka puasa. Itu kita rame-rame sebagai komunitas. Jadi itu dahsyat banget. Terus setiap pagi kita report. Setiap pagi, oh ya, aku berhasil. Word before the world. Nggak buka HP, nggak segala macam. Itu setiap pagi kita report di grup mentoring PIC. Nah, teman-teman bisa nih manfaatin grup akuntabilitas ini untuk kita bertumbuh barengan. Jadi teman-teman nanti sepakatin secara pribadi atau secara grup, bisa kalian mau pilih yang mana habit ini. At least 1. Jadi syaratnya untuk bulan depan kalian bisa ikut BRG Discipleship adalah baca Atomic Habit, pendahuluan dan bab 1, dan ngelakuin salah satu habit ini.
Word Before the Word, Gratitude Journal, ataupun habit berpuasa. Yang berpuasa seminggu sekali, itu udah cukup. Gratitude Journal setiap hari temuin at least 3 hal yang kalian syukuri. Word Before the Word juga kayak belajar untuk memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Tapi bukan berarti gini ya, kayak suami saya. Suami saya kalau bangun tidur, dia biasanya lari pagi. Karena kalau nggak lari pagi, dia ngantuk. Dia emang melek mata nggak langsung buka Alkitab. Tapi bukan berarti dia nggak memprioritaskan Tuhan. Dia mau lari pagi, dia mau seger dulu supaya dia bisa baca Alkitab. Rinduannya, prioritasnya tetap mau bersekutu sama Tuhan. Nah, itu yang kita membangun, keintiman. Jadi benar-benar kita harus membangun keintiman, bukan protokol. Oke, itu aja yang aku mau share. Aku kembalikan kepada Yani. Thank you, Lia. Luar biasa banget ya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri Zoom kita malam hari ini, saya mau highlight dulu apa yang tadi Lia udah sharingkan. Jadi kita fokusnya di bulan ini adalah train yourself for godliness gitu. Kita mau fokus dulu untuk membangun spiritual habit kita gitu. Jadi ada 3 hal yang kita mau sama-sama bangun di bulan ini. WBW, Gratitude Journal, dan juga puasa. Jadi teman-teman kalau ngerasa, aduh gimana ya, gue sejak merit nggak pernah puasa lagi nih gitu. Kayaknya kalau pagi belum makan nasi, langsung dunia ini berputar-putar gitu misalnya. Kalau enggak gue udah kayak singa aja senggol bacok gitu misalnya gitu ya. Jangan sampai itu menjadi alasan gitu. Jadi gimana caranya kita mau maksimalkan juga di grup BRG kita masing-masing gitu misalnya bisa disepakati dengan PIC-nya, komitmennya mau seperti apa nanti dibicarakan di grupnya. Oke. Kemudian untuk hal-hal yang lain, nanti kalau ada yang masih bingung, bisa tanya sama PIC-nya, mau order buku Atomic Habits bagaimana, atau PDF, dan lain-lain sebagainya. Oke, teman-teman, buat yang masih ada pertanyaan, nanti langsung bisa hubungin semua PIC yang ada di grupnya. Oke, kalau begitu, waktunya sudah selesai, kita mau akhiri dengan berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat fellowship kami meski dalam online, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami mau membangun hidup kami Tuhan di tahun 2021 ini, memiliki roh yang semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami nggak mau lagi Tuhan berkompromi dengan apa yang dunia ini tawarkan Tuhan. Tapi kami mau menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kami. Sebagai satu-satunya yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan, bukan hanya melatih tubuh kami Tuhan, tapi kami mau melatih roh kami Tuhan. Semakin hari semakin kuat dan peka Tuhan mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya perjalanan kami tidak mudah tahun ini, tapi kami tahu ada kasih karunia, ada kekuatan, ada firman-Mu Tuhan, yang menjadi perisai, yang menjadi kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk Lia yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus menambahkan hikmat dan pewahyuan untuk memperlengkapi setiap kami di bulan yang akan datang sampai di akhir tahun nanti Tuhan. Kami mau melihat ke belakang begitu banyak kemenangan-kemenangan dalam hidup kami. Begitu banyak ucapan syukur dalam Gratitude Journal kami Tuhan. Kami mau melihat begitu nyata Tuhan pimpinan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan istirahat malam hari ini, Engkau yang juga terus memberkati dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you.